Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Santri SMP Imam Syafi'i kelas 8A yang dirahmatin Allah. Berjumpa lagi kita di mata pelajaran IPA. Setelah pertemuan 2 pekan yang lalu, kita telah mempelajari tentang susunan rangka tubuh pada manusia. Saat ini kita akan melanjutkan materi hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang disebut artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut persendian. Pembentukan sendi dimulai dari pembesaran kartilago. Kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut kartilago artikulasi. Kedua ujung artikulago membentuk sel-sel tulang ke arah dalam atau yang disebut tulang artikulasi. Kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi dibungkus membran sinovial, menghasilkan minyak sinovial atau yang disebut dengan pelumas tulang. Berikut adalah struktur sendi. Bisa antum cermati gambar ini ya di screen capture. Ini adalah tulang. Ini tulang rawan persendian ya. Afwan, ini agak kegeser slide-nya. Nah, ini adalah isi dari cairan. Mungkin kalian kemarin ikut berkurban. Nah, di antara sendi-sendi pada hewan kurban ini juga ada cairan. Kadang setiap tulang di sendi itu dipatahkan ya sama si penjagal hewan kurban itu, air atau cairan sinovialnya netes-netes. Nah, itu adalah yang disebut dengan cairan sinovial. Mirip dengan struktur tulang pada manusia. Baik, selanjutnya sendi dibedakan menjadi 2. Yang pertama sendi mati atau yang disebut dengan sinartosis merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Contoh, hubungan antar tulang tengkorak atau yang disebut dengan sutura. Jadi di dalam tulang tengkorak kita itu ada jaringan ikat yang tidak dapat digerakkan. Selanjutnya adalah sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago, memungkinkan gerak secara terbatas. Contoh, sendi antar ruas tulang belakang, sendi antar tulang betis dan tulang kering. Selanjutnya adalah sendi gerak diartosis. Merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat. Tulang dapat bergerak bebas. Tersusun atas mangkok sendi, bonggol sendi yang masuk ke dalam mangkok sendi, pembungkus sendi atau yang disebut dengan ligamen, membungkus bonggol dan mangkok sendi, cairan sendi atau cairan sinovial yang melumaskan sendi. Selanjutnya adalah sendi gerak diartosis. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Sendi gerak ada 4 macam, yaitu sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi putar. Bisa antum lihat di sini terdapat di mana saja sendi-sendi tersebut. Sendi engsel. Nah, ini akan kita lebih jauh untuk memahami sendi-sendi atau sendi gerak yang ada pada tulang manusia. Sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contoh, lutut, siku, dan ruas antar jari. Selanjutnya adalah sendi peluru. Sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Kedua ujung tulang berbentuk mangkok dan bonggol. Contoh, sendi antar gelang bahu dan tulang lengan atas, serta antara tulang paha dan gelang panggul. Bisa antum lihat gambarnya di sini. Ini adalah gelang bahu, tulang lengan atas ya. Nah, selanjutnya adalah sendi putar. Ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contoh, sendi antar tulang atlas dan tulang leher, kepala berputar ke kiri dan ke kanan. Ini terdapat pada tulang leher bagian atas. Selanjutnya adalah sendi pelana.
Kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk seperti pelana dan berporos dua. Contohnya ada pada sendi tulang ibu jari, antar tulang telapak tangan, dan ruas jari tangan. Ini gambar tangan kita ya. Baik, selanjutnya adalah otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Ciri-ciri otot, kontraktilitas, maksudnya adalah kemampuan memendek dari ukuran semula. Ekstensibilitas, yaitu kemampuan memanjang dari ukuran semula, dan yang terakhir adalah elastisitas, kemampuan kembali ke ukuran semula. Jenis-jenis otot. Yang pertama adalah otot lurik, memiliki garis gelap terang, aktin dan miosin, otot serat melintang. Aktin dan miosit adalah komponen penggerak otot, berbentuk silindris dan memiliki banyak inti di tepi. Selanjutnya, otot lurik. Otot rangka merupakan otot lurik. Kerja otot lurik dikendalikan oleh otak atau otot sadar. Otot rangka memiliki bagian. Yang pertama adalah tendon, dua ujung liat, dan empal, bagian tengah yang membesar. Tendon yang melekat pada tulang diam disebut origo. Tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak disebut insersio. Jika otot berkontraksi, maka empal akan memendek, membesar, dan mengeras membuat tulang terangkat. Selanjutnya adalah otot polos, berinti satu, berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing, bekerja secara tidak sadar atau otonom, lambat, tidak cepat lelah. Contoh, organ-organ dalam tubuh, misalnya pencernaan, kelamin, ekskresi, dan pembuluh darah. Jadi di dalam pencernaan kita tidak akan bisa mengontrol itu, kapan harus bergerak, kapan lambung harus menggiling, itu tidak bisa. Itu adalah otot bawah sadar. Selanjutnya adalah otot jantung. Berinti banyak di tengah, terletak di jantung, berbentuk serabut lurik bercabang, bekerja secara otonom. Selanjutnya adalah sifat kerja otot. Yang pertama adalah antagonis. Kerja dua otot yang berlawanan, kontraksi dan relaksasi. Yang pertama adalah fleksi dan ekstensi, membengkokkan dan meluruskan. Contoh, sendi siku dan lutut. Yang kedua adalah abduksi dan adduksi, menjauhi dan mendekati badan. Contohnya, sendi lengan atas dan sendi pada paha. Yang ketiga adalah pronasi dan supinasi, menelungkup dan menengadah. Contoh, membalikkan telapak tangan. Dan yang terakhir adalah depresi dan elevasi, ke bawah dan ke atas. Contohnya, gerakan kepala menunduk dan menengadah. Seperti kita saat pelajaran PJOK ketika mualim memberikan pemanasan otot kepala, otot leher pada antum di lapangan. Masih ingat kan? Baik, lanjut. Sifat kerja otot. Sinergis. Kerja dua otot yang paling bekerja sama. Contoh, otot pronator, teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Nah, setelah kita mempelajari otot, mempelajari tentang sistem tulang pada manusia, sekarang kita juga harus mengetahui gangguan dan kelainan rangka dan otot. Gangguan dan kelainan tulang. Sinergis. A. Skoliosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. B. Lordosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Kifosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. D. Fruktura, patah tulang. E. Osteoporosis, tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang, biasa terjadi pada lansia. Dan yang terakhir adalah rakitis, penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Pembentukan tulang tidak sempurna. Gejala penyakit ini ditandai dengan kaki bengkok berbentuk O atau X. Selanjutnya adalah gambar-gambar yang akan mualim sajikan kepada antum. Contohnya gangguan-gangguan yang ada atau kelainan pada tulang. Yang pertama adalah skoliosis,
Ini lordosis, kifosis, dan Nah, ini adalah sifat duduk yang benar. Jadi ketika di kelas nanti, sikap duduk yang benar seperti ini. Lurus, tegak. Selanjutnya adalah gangguan dan kelainan pada persendian. Yang pertama adalah artritis eksudatif. Radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi atau bernanah. Yang kedua adalah artritis sika. Radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Yang ketiga adalah dislokasi atau bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Yang keempat, terkilir, yaitu tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai tetapi sendi tidak bergeser. Dan yang terakhir, gangguan atau kelainan pada persendian adalah ankilosis. Persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Nah, ini adalah gangguan dan kelainan pada otot. Yang pertama adalah atrofi. Otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Yang kedua adalah hipertrofi, otot yang membesar. Yang ketiga adalah kram, kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot terlalu berat. Yang keempat adalah tetanus, penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Gejalanya otot terus-menerus berkontraksi. Dan yang terakhir adalah myasthenia gravis, atau yang penjelasannya adalah otot melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Baik, itu saja yang dapat Mualim sampaikan pada pelajaran kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam penjelasan yang Mualim sampaikan. Jika antum ada pertanyaan, silahkan langsung aja japri ke WA Mualim. Untuk tugasnya, Mualim akan lampirkan link Google Form setelah video ini Mualim kirimkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.